Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Inge Cahya Utami, nomor absen 5 kelas 3A D3 Teknik Kimia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah mengerjakan soal Jean Koplis 11.64 page 756 chapter 11 Vapor Liquid Separation Process. Nah, untuk soalnya yaitu distillation of benzene toluene feed using enthalpy concentration method. Sebuah cairan feed 100 kg mol per jam benzene toluene pada boiling point mengandung 55 mol persen benzen dan 45 mol persen toluene. Pada distilasi dengan tekanan 101,32 kPa menghasilkan distilat dengan fraksi distilat 0,98 dan bottoms dengan konsentrasi weight 0,04 menggunakan rasio reflux 1,3 kali reflux minimum dan enthalpy concentration method. Kemudian hitunglah jumlah tray yang dibutuhkan secara teoritis, hitunglah beban panas kondenser dan reboiler, dan jumlah minimum trace teoritis pada reflux total. Nah, selanjutnya kita menuliskan terlebih dahulu komponen apa saja yang sudah diketahui di soal. Yang pertama ada F atau feed sebesar 100 kg mol per jam. Ini ya. Kemudian fraksi feednya 55 mol persen dan yang digunakan adalah fraksi mol benzen. Karena apa? Benzen dan toluene lebih menguap benzen. Kemudian ada fraksi distilat sebesar 0,98. Kemudian fraksi bottoms atau weight-nya 0,04 dan refluxnya 1,3 reflux minimum. Nah, kemudian apa yang ditanyakan di dalam soal yaitu yang A adalah NM trace, B, QC dan QR, dan C, NM. Nah, kemudian kita masukkan yang diketahui ke dalam diagram blok atau laju alir prosesnya. Di sini ada feed atau dilambangkan dengan F sebesar 100 kg mol per jam. Kemudian fraksi feednya 0,55. Di sini ada fraksi distilat sudah diketahui yaitu 0,98, sedangkan distilatnya belum diketahui. Di sini ada fraksi bottom atau fraksi weight sebesar 0,04 dan weight-nya belum diketahui. Untuk mencari nilai D dan W itu dapat kita ketahui dengan perhitungan neraca massa. Di sini untuk perhitungan neraca massa, yang pertama kita harus menghitung neraca massa total ada di equilibrium 11.43 yaitu F sama dengan D plus W. Kemudian neraca massa komponen ada di equilibrium 11.44. Rumusnya yaitu F dikali XF sama dengan D dikali XD ditambah W dikali XW. Dan menghasilkan nilai W sebesar 45,745 kg mol per jam. Untuk mencari nilai D, kita masukkan ke persamaan 1. Dan menghasilkan nilai D sebesar 54,255 kg mol per hour. Nah, untuk mencari nilai NM trace, kita perlu membuat grafik dan grafiknya tersebut harus memperoleh data-data di tabel 11.1 yaitu vapor pressure and equilibrium mole fraction data for benzene toluene system. XA-nya didapatkan 1 sampai 0 dan Y-nya juga didapatkan 1 sampai 0. Setelah kita memperoleh data dari tabel 11.11,
selanjutnya kita akan masukkan nilai X dan Y-nya ke grafik, yaitu X sebesar 1 dan Y-nya sebesar 1 pula di sini. Kemudian X-nya 0,78. Nah, kurvanya sudah kita hubungkan. Kemudian dari ujung ke ujung kita buat garis diagonal. Setelah kita membuat garis diagonal, kita menentukan titik fraksi feed, fraksi distilat, dan fraksi weight. Kemudian kita tarik garis menuju garis diagonal. Nah, ini adalah garis XD. Kemudian ini adalah XF. Dan ini adalah XW. Karena Q sama dengan 1, karena apa? At the boiling points, ini adalah Q sama dengan 1. Pada keadaan boiling point artinya garis tegak lurus ke atas bersambungan dengan garis XF terhadap garis diagonal. Nah, nanti disebut key line. Nah, kita sudah membuat key line-nya. Nah, selanjutnya untuk menentukan intercept, kita tarik garis dari garis XD terhadap diagonal sampai menyinggung titik perpotongan antara kurva dengan key line. Nah, setelah kita menarik garis dari XD terhadap garis diagonal, kita tarik garis melewati titik potong antara key line dengan kurva. Nah, ini merupakan nilai intercept, yaitu 0,47. Kemudian kita akan mencari nilai intercept baru, kita masukkan ke persamaan berikut. Nah, setelah nilai RM kita ketahui yaitu 0,921, kita masukkan ke persamaan R operasi. R operasinya itu sudah diketahui di soal ya, rumusnya yaitu 1,3 kali reflux minimum. Nah, setelah nilai R operasi kita ketahui, maka kita masukkan ke rumus intercept baru. Setelah kita dapatkan nilai intercept baru, maka kita beri tanda di sumbu Y, yaitu 0,446. Ada di sini ya. Kemudian kita tarik garis dari garis XD terhadap garis diagonal. Nah, ini merupakan garis hasil dari nilai intercept baru yaitu 0,446. Dari garis hasil nilai intercept baru, kita dapatkan perpotongan terhadap key line. Nah, selanjutnya kita tarik garis terhadap garis XW atau XW terhadap garis diagonal. Sudah kita tarik garis. Ini merupakan garis stripping atau stripping operating line. Garis yang dihasilkan dari intercept baru terhadap titik XD ini merupakan enriching operating line atau garis enriching. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat stage dari titik XD ini. Ditarik garis vertikal kemudian horizon, begitu juga seterusnya sampai batasnya yaitu XB. Kita dapatkan jumlah stage yaitu ada 16 stage. 16 stage ini artinya yaitu 15 stage yang dibutuhkan di kolom dan 1 stage yang dibutuhkan di reboiler parsial. Nah, untuk
Soal nomor A sudah kita ketahui ya jawabannya, yaitu 16 stage, 15 stage yang dibutuhkan di kolom dan 1 stage yang dibutuhkan di reboiler. Untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang B. Soal yang B yaitu kita disuruh mencari Ki C dan Ki R. Nah, untuk mencari Ki C dan Ki R itu kan merupakan beban panas ya, beban panas di kondensor sama di reboiler. Untuk rumus Ki C itu ada di equilibrium 11.610, sedangkan untuk mencari beban panas reboiler rumusnya ada di equilibrium 11.617. Untuk mencari nilai V yaitu rumusnya L plus D. Sebelumnya untuk mencari nilai L itu didapatkan dari rumus R sama dengan L per D. Nah, R di sini merupakan R yang diketahui pada soal, yaitu 1,3 kali Rm. Sedangkan ini kita dapatkan yaitu R-nya 1,1973 atau kita bulatkan ya menjadi 1,2. Selanjutnya data-data tersebut kita masukkan ke dalam persamaan. Sehingga L hasilnya adalah 84,6378. Kemudian kita masukkan untuk mencari nilai V. Dan didapatkan hasilnya yaitu 138,8928. Nah, untuk mencari nilai H, kita dapatkan rumus di equilibrium 11.62. Seperti ini ya rumusnya. Untuk nilai YA ini kita dapatkan dari fraksi distilat, yaitu sebesar 0,98. Ini kan. Nah, untuk memperoleh T-nya di sini itu dilihat dari gambar 11.11 chapter 11 halaman 697, didapatkan T yaitu 81,08, atau kalian bisa dengan cara interpolasi. Nah, untuk lambda B kita dapat mengetahui rumusnya di equilibrium 11.64. Nah, perlu kalian ketahui nilai T0 merupakan boiling point benzen. Karena apa? Yang kita gunakan adalah benzen. Karena di sini pembandingnya sama toluen. Benzen itu lebih mudah menguap daripada toluen. Nah, kita bisa lihat di tabel 11.61 physical property data for benzene and toluen. Nah, ini kan boiling point yang digunakan adalah benzen. Berarti T0-nya nanti dimasukkan 80,1. Nah, untuk nilai CP itu merupakan head capacity dari masing-masing komponen. Untuk nilai T yaitu boiling point di sini ya. Untuk T0 yaitu benzen. Lambda itu adalah latent heat of vaporization. Kemudian ini sama, kita masukkan ke dalam rumus. Dan kita dapatkan lambda B sebesar 34.224 kJ per kilogram mol. Nah, untuk mencari nilai H, yang kita butuhkan adalah YA itu sama dengan fraksi distilat 0,98. Sehingga hasilnya yaitu 30.983,269 kJ per kilogram mol. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai HD sama HF yang belum kita cari. Nah, ini merupakan rumus HD sama HF terdapat di equilibrium 11.65 Jankowicz. Rumusnya bisa kalian lihat ya. Untuk HD berarti kita menggunakan fraksi distilat. Untuk HF berarti kita menggunakan fraksi feed. Untuk nilai HD kita dapatkan
sebesar 136,01 kJ per kilogram mol. Untuk nilai HF kita dapatkan 1650,0965 kg per kilogram mol. Untuk nilai HW kita dapatkan dari Genkoplis 11.61. Fraksi weight-nya kan udah diketahui di soal, yaitu 0,04. Sehingga Hb-nya sebesar 4500 kJ per kilogram mol. Data semua kan sudah kita dapatkan ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan Qc dan Qr. Sehingga kita dapatkan nilai Qc sebesar 4.288.015,779 kJ per hour. Sedangkan Qr kita dapatkan 4.336.041,472 kJ per hour. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan pertanyaan yang B, yaitu mencari nilai Nm. Untuk itu kita perlu data dari tabel 11.11. Nah, ini kan ada data X sama Y. Kita masukkan ke dalam grafik. Nah, ini sudah saya masukkan ya ke dalam grafik. Selanjutnya sama seperti soal nomor A tadi penyelesaiannya, yaitu dengan cara menghubungkan titik-titik dari 0 sampai 1. Selanjutnya kita beri tanda untuk nilai fraksi weight, fraksi feed, sama fraksi distilat, dan ditarik garis ke atas menuju garis diagonal. Nah, untuk membuat stage-nya berarti kita ada batasan ya dari XD sampai menuju XW. Sehingga kita bisa lihat di sini jumlah stage yang didapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti stage yang kita peroleh ada 8. Stage yang kita peroleh 8 ini merupakan 7 yang dibutuhkan di kolom dan 1 yang dibutuhkan di reboiler. Jadi untuk jawaban C, nilai Nm yaitu 8 stage, terdiri dari 7 stage dibutuhkan di kolom dan 1 stage yang dibutuhkan di reboiler. Sekian penyelesaian soal Genkoplis 11.64. Jangan lupa like dan komen ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.